Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas tentang jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya. Kali ini kita ambil sumber dari website yaitu Bapak Anggara Trisna Nugraha STMT. Nah, kita coba lihat apa penjelasan yang ada di dalamnya. Kita lihat di sini. Kalau dari gambar bentuknya, ya di sini ada IC, kemudian ada kapasitor, ya, kemudian ada resistor, kemudian ada induktor, ya, kemudian ada IC juga, ya, ini induktor, ada dioda. Kita coba lihat penjelasan berikutnya, ya. Kita lihat yang pertama, yaitu penjelasan tentang resistor, ya. Apa itu resistor? Kita lihat penjelasannya. Resistor atau disebut juga dengan hambatan, ya, tahanan hambatan orang biasa bilang, ya. Kemudian komponen elektronika pasif. Jadi hambatan atau resistor ini disebut dengan komponen pasif, ya, bukan komponen aktif. Artinya, ya, komponen pasif ini dia tidak butuh tegangan kerja, ya, tidak butuh tegangan kerja. Jadi berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, satuan nilai resistor atau hambatannya adalah ohm. Jadi resistor ini satuannya adalah ohm. Disimbolkan seperti ini, ya. Nah, nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna. Nanti kita coba lihat penjelasannya. Kita lihat di sini ada jenis-jenis resistor, ya. Ada resistor yang nilainya tetap, kemudian ada resistor yang nilainya dapat diatur atau diubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi resistor jenis ini sering disebut dengan variabel resistor atau resistor variabel. Ya, orang sering bilang sih kalau di pasaran itu potensiometer. Ada juga yang mengatakan potensiometer. Kemudian resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Dia ketika ada cahaya, nilai tahanannya menurun atau sebaliknya, ya. Kemudian resistor ini juga disebut dengan istilah LDR atau light dependent resistor. Nah, ketika ada cahaya, maka tahanannya itu membesar. Jadi biasanya pada malam hari LDR ini sangat membantu untuk menghemat energi listrik tanpa kita mematikan saklar atau on off-nya. Dia sudah memutuskan arus listrik sehingga pada siang hari lampu itu tidak menyala, ya. Maka pada saat intensitas cahaya tinggi, maka tahanan resistor menjadi tinggi sehingga menghambat arus listrik yang mengalir kepada lampu, ya. Biasanya dipasang di lampu jalan atau lampu di kantor, sekolah yang tidak membutuhkan saklar. Jadi secara otomatis bisa memutuskan arus listrik. Kita lihat gambar dan simbolnya. Nah, kita perhatikan di sini penjelasannya yaitu namanya resistor tetap. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi ini kita temukan biasanya di ampli, di radio, atau di televisi LED, LCD. Tapi LCD, LED biasanya ini yang sering, ya, yang kita jumpai, ya, di handphone. Kalau yang ini yang model TV lama, ya, amplifier masih pakai yang ini. Nah, simbolnya seperti ini. Simbol dalam rangkaiannya ada seperti bentuk cacing, ya, atau yang bentuk persegi panjang seperti ini. Nah, kemudian variabel resistor. Nah, inilah tahanan yang dapat berubah-ubah, ya. Kita putar bisa berubah nilai tahanannya. Sementara yang ini tidak bisa diubah. Harus diganti. Kalau mau mengubahnya kita ganti baru dengan nilai yang berbeda. Kalau yang ini bisa diganti. Ini biasanya digunakan pada ampli, ya, pada power supply. Jadi mengatur tegangan yang keluar atau tegangan yang masuk. Kalau dalam amplifier ini menguatkan atau mengecilkan frekuensi, baik dia frekuensi tinggi, rendah, ya, atau volume utama, ya, masternya. Jadi dia menguatkan untuk semua frekuensi bisa. Jadi simbolnya seperti ini, berbeda, ya. Kalau ini tidak ada tanda panahnya, kalau yang ini ada tanda panahnya. Ya, kalau kita lihat ini perbedaannya, ini ada tanda panahnya.
Nah, kemudian kita lihat di sini LDR. Nah, ini LDR tadi, like the fading resistor. Ketika ada cahaya, dia akan bertambah ya. Ketika ada cahaya, dia bertambah nilai atau berubah nilai tahanannya ya. Ini akan berubah. Ini seperti ini ya simbolnya. Ini seperti ini simbolnya. Nah, kemudian ada termistor, NTC atau PTC. Nah, ini juga bisa berubah. Ya, ini negatif. Nah, temperatur bisa mengubah, yang ini positif. Ya, ini dia bentuknya, jenisnya. Biasanya ini kalau NTC, PTC ini di kulkas ya. Ketika suhu arusnya sudah tinggi, ya maka dia akan memutuskan arus. Nah, kemudian di power supply ini sering kita jumpai ya, power supply komputer juga ada ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kapasitor. Nah, kapasitor adalah disebut juga dengan kondensator, yaitu komponen elektronika pasif juga yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik. Ini bisa menyimpan muatan listrik ya, tapi dalam waktu sementara. Nah, kemudian ada juga jenis-jenisnya ya. Di sini dijelaskan fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power ya, di rangkaian power supply jatuh daya. Nah, satuan dari nilai kapasitor adalah farad, mikrofarad, farad. Jadi satuan utamanya adalah farad. Nah, jenisnya kita lihat di sini penjelasannya. Yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap, tidak berpolaritas, artinya boleh dipasang terbalik. Ya, tidak harus positif negatif, kakinya disesuaikan, ini boleh terbalik pemasangannya. Maka dikatakan tidak berpolaritas ini tidak mempunyai kutub positif dan negatif. Nah, kemudian yang kedua, kapasitor yang nilainya tetap, tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Nah, kapasitor tersebut adalah kapasitor elektronik atau elektronik kondensator atau ELCO. Orang sebut, kalau teknisi bilang ELCO, elektronik kondensator. Kemudian ada jenis kapasitor tantalum. Nah, kemudian yang ketiga, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Nah, kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor atau PARCO, orang bilang singkatannya. Nah, kita lihat simbolnya. Nah, kita perhatikan perbedaannya ya. Nama komponennya kita lihat di sini ada kapasitor biasa disebut dengan non polaritas. Maka simbolnya kita lihat tidak ada tulisan positif dan negatif ya. Karena di sini non polaritas. Jadi jenisnya kita lihat seperti ini. Ini kalau seperti ini bentuknya berarti yang non polaritas. Ini juga ya. Ini jenis kapasitor juga, nih sering kita jumpai di handphone ya, di TV LED, LCD. Nah, ini yang tipis-tipis biasanya bentuknya seperti ini. Rangkaian, maksudnya kalau handphone kan dia bentuknya kecil, tipis, maka kapasitor yang digunakan seperti ini. Tapi kalau dia sudah berbentuk amplifier yang besar, biasanya kapasitornya seperti ini. Ya. Nah, menyesuaikan dari bentuk. Kemudian kita lihat kapasitor elektronik atau ELCO ya, elektronik kondensator. Nah, di sini bentuknya, nih kapasitornya ELCO seperti ini. Ini harus kita lihat pemasangan jangan sampai terbalik karena simbolnya ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, seperti ini. Dalam rangkaian disimbolkan ada yang menggambar seperti ini. Ada juga yang menggambar seperti ini, positif yang kecil, yang besarnya negatif. Kalau di sini dilihat positif yang ini, ada juga di sini negatif. Kita lihat rangkaian itu betul-betul jalur yang positif harus ke sumber positif, yang negatif harus ke sumber yang negatif. Ini tidak boleh terbalik pemasangannya. Nah, kemudian kita lihat jenis kapasitor variabel ya. Ini seperti ini bentuknya. Ini sering dijumpai di tuner ya. Ini biasanya kalau pakai radio yang lama, ini dia putarannya diputar akan mengubah frekuensi gelombang, siaran gelombang pada radio. Simbolnya ada tanda panahnya.
Ini perbedaannya kita lihat ya. Yang simbol kapasitor biasa dia tidak ada tanda panah. Kalau kapasitor variabel dia ada tanda panahnya. Inilah penjelasan tentang kapasitor ya. Berikutnya kita lihat ada penjelasan tentang induktor. Nah, kita lihat di sini induktor. Apa itu induktor? Ternyata ada lilitan kawat seperti ini. Ini dikatakan adalah induktor. Kita lihat di sini, induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika yang pasif juga. Ini pasif, berfungsi sebagai pengatur frekuensi. Ada induktor yang nilai tetap, ada induktor yang nilainya dapat diubah-ubah juga, ya, koil variabel. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada induktor yang tetap, ini lilitannya tidak dapat diubah, ya, nilai dari jumlah lilitan. Kemudian di sini induktor variabel, ini bisa diubah. Kita lihat perbedaannya. Jika yang dapat diubah dia ada tanda panahnya. Jika dia tidak bisa diubah, dia tidak ada tanda panahnya. Sama dengan kapasitor, sama dengan resistor tadi. Nah, ini adalah komponen-komponen yang pasif. Ya, kita lihat. Selanjutnya komponen-komponen yang aktif. Ya, yang aktif di sini, yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang aktif, yang berfungsi untuk menghantar arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Ini penyearah, ya. Fungsinya kita lihat ada penjelasan dioda biasa disebut dengan dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon yang menyearahkan arus bolak-balik. Jadi dia mengubah dari arus AC menjadi arus DC. Jadi ini fungsi dari sebuah dioda penyearah. Kemudian ada dioda Jenner yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Jenner yang bersangkutan. Sering disebut dengan tegangan Jenner. Artinya ini dia ada tegangan tertentu ditulis dalam badan dioda Jenner ini. Misalnya 5 volt, maka yang dilewatkan yang 5 volt, 7,5 yang dilewatkan 9 volt atau 12 volt. Jadi yang dilewatkan hanya 12 volt. Jadi dia sebagai penyetabil juga dioda Jenner. Kita lihat perbedaannya. Simbolnya, kalau dia dioda penyearah, dia tidak ada garis yang membelok. Ini ada membelok ya. Ini perbedaannya di sini ya, gambarnya. Ini seperti huruf Z, yang ini tidak lurus saja. Ini A anoda positif, K katoda negatif ya. Kemudian kita lihat di sini ada penjelasan LED. LED adalah light emitting dioda. Dioda emisi cahaya atau dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Nah, ini lampu-lampu LED ini ada merah, hijau, biru biasanya. Nah, ini ya, simbolnya seperti ini. Ada tanda panah. Nah, sama dia dengan dioda penyiar simbolnya, tetapi ada panahnya. Ini light emitting dioda. Kemudian dioda putu. Ini dioda putu, panahnya terbalik. Ya, simbolnya arah panahnya terbalik. Apa fungsi dioda putu? Kita lihat di sini, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Nah, sebagai sensor cahaya. Kemudian kita lihat di sini ada SCR ya, Silicon Control Rectifier. Nah, ini sebagai penyearah juga ya. Kita lihat ada anoda, ada katoda, ada gate masuk atau keluar. Kita lihat di sini dioda laser. Ini simbolnya seperti ini, dioda laser. Nah, gambar ini, penjelasan gambar ini diambil dari penjelasan dari teknikelektronika.com. Kemudian transistor. Nah, di sini ada penjelasan tentang transistor, ya, ada transistor jenis NPN, ada PNP, ya, basis, kolektor, emitor, bisa kita lihat penjelasannya. Ini jenis NPN, berarti emitornya, kalau kita lihat basis, emitor, lihat ini ada tanda panah, ini katoda, ini anoda, kemudian yang ini juga NPN, ini PNP, kita lihat, ya, PNP, ini biasanya yang tegangan yang ini terbalik nih, ini positif, yang ini negatif, anoda, katoda. Jadi perbedaan NPN dan PNP lihat dari tanda panah masuknya. Emitor keluar, yang ini emitornya masuk panahnya. Ini penjelasan tentang transistor. Kemudian ada sirkuit ini simbol IC ya, IC seperti ini. Ini simbolnya, ini gambarnya. Ini ada nama komponen. Ya, apa IC itu? Komponen elektron aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor di sini gabung semuanya menjadi IC. Kemudian terakhir tentang saklar ya. Ini saklar. Komponen yang digunakan untuk menghubung memutuskan arus listrik, ini simbolnya, ini gambarnya, ini dikatakan saklar. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.